Nah, selanjutnya kita akan membahas ke contoh soal nomor 3. Langsung saja, ibu mengendarai mobil dengan jarak 10 km selama setengah jam. Berapa kilometer per jam kecepatan yang dikendarai ibu? Nah, kita ubah kalimat ini ke dalam bentuk kalimat matematika. Seperti biasa, kita tulis diketahui. Diketahui, ibu mengendarai mobil dengan jarak 10 km. Jarak 10 km berarti kita tulis di sini. Jarak atau biasa simbolnya S sama dengan 10 km. Lalu selama setengah jam. Selama setengah jam berarti ini berhubungan dengan waktu. Berarti kita tulis dengan waktu atau biasa dengan simbol T. Setengah jam. 1/2 jam. Berapa kilometer kecepatan berarti ini diketahui. Ditanyakan. Ditanyakan berapa kecepatan yang dikendarai ibu dalam kilometer per jam. Berarti ditanyakan kecepatan atau V simbolnya sama dengan titik-titik kilometer per jam. Langsung kita jawab. Nah, karena yang ditanyakan adalah kecepatan, kita menggunakan rumus yang pertama, yang ini. Kita langsung salin V sama dengan jarak dibagi waktu. Sama dengan jaraknya berapa? 10 km. Dibagi setengah jam, 1/2 jam. Nah, seperti ini kita dapat mengubahnya susunannya menjadi yang duanya berpindah di atas, jadi 10. Nah, dikalikan dengan syarat yang duanya pindah ke atas, 2, dan yang satunya pindah ke bawah, per 1. Sama dengan 10 dikali 2, sama dengan 20. Nah, 20 apa? Kecepatan 20 km per jam. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal nomor 4. Langsung saja. Sebuah mobil berangkat pukul 8 dari kota A menuju kota B yang berjarak 150 km. Berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut jika tiba di kota B pada pukul 9.30? Nah, kita ubah kalimat tersebut ke dalam bentuk kalimat matematika. Seperti biasa, kita tulis diketahui. Sebuah mobil berangkat pukul 8 dari kota A menuju kota B. Berarti kita tulis di sini keberangkatan. Nah, keberangkatannya itu pukul 08.00, pukul 8 tepat dari kota A menuju kota B. Nah, dari kota A menuju kota B. Yang berjarak, berarti kalau jarak, di sini kita tulis jarak atau biasa simbolnya S sama dengan 150 km. Berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut jika tiba di kota B pada pukul 9.30? Berarti ada keberangkatan, ada dan kedatangan. Berarti kita tulis di sini kedatangan. Nah, kedatangannya pukul berapa? Pukul 9.30. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut. Berarti ditanyakan kecepatan atau V sama dengan titik-titik. Nah, untuk menjawabnya, jawab. Berarti karena yang ditanyakan adalah kecepatan, kita menggunakan rumus yang pertama. Kita langsung tulis V sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, untuk jaraknya sudah ada 150 km dibagi waktu. Nah, waktunya ini sudah ada, cuman kita harus menghitung dahulu waktu yang dibutuhkan berapa. Nah, caranya untuk menghitung waktu, karena di sini keberangkatannya pukul 8 dan kedatangannya pukul 9.30, nah kita mencari selisih antara 9.30 dengan pukul 8. Nah, selisihnya kita bisa menghitung dengan
mengurangkan yang angka terbesar yaitu 930, 0930 dikurangi dengan angka yang terkecil 0800. Kita langsung kurangi 0, 3 dikurangi 0, 3, 9 dikurangi 8, 1, dan 0 dikurangi 0, 0. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan sebesar 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Nah, kalau kita ubah ke kalimat matematika, 1 jam 30 menit sama dengan 1 jam 30 menit itu sama dengan 1,5 jam. Nah, sehingga kita bisa menulis diubah lagi nih kalimat matematikanya agar memudahkan memasukkan ke rumus. Kita ubah menjadi pecahan yang lebih kompleks. Nah, caranya 2 dikali 1, 2. 2 ditambah 1, 3. Sama dengan berarti 3/2. Nah, kita ubah menjadi sekompleks ini ya, agar mudah dimasukkan ke sini. Nah, setelah itu sudah ketemu nih waktunya, kita masukkan ke rumus. Dibagi waktu. Waktunya 3/2. 3/2 apa? 3/2 jam ya. 3/2 jam. Nah, langsung kita hitung. Sama dengan, nah ini kita bisa ubah nih penyusunannya dari 150, kita ubah dari perbagian menjadi perkalian. 150 dikali, nah mengubahnya dengan cara kita ubah 2-nya ke atas dan 3-nya ke bawah. Jadi 2/3. Nah, dengan ini kita bisa bagi 15 dibagi 3 sama dengan 5 ya. Kita coret di sini 5. Nah, sekarang kita kalikan 50 dikali 2. 50 dikali 2 sama dengan 100. Nah, 100 apa? 100 km per jam. Kecepatannya adalah 150 km per jam. Seperti itu.